Perkenalkan, nama saya Agustina Gula, semester 1 MA8. Saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa dan sejarah perkembangan bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa merupakan lambang bunyi yang tersistematis yang digunakan sebagai alat media komunikasi. Hakikat bahasa itu sendiri sebagai jembatan untuk memahami ilmu pengetahuan yang terbentang luas. Bisa kita bayangkan akan seperti apa jika kita tidak mengenal bahasa. Tentu saja kita tidak tahu ilmu pengetahuan yang luar biasa banyaknya. Ada beberapa fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi. Yang pertama, sebagai pemersatu. Mengapa bahasa berfungsi sebagai pemersatu? Khususnya di negara Indonesia sebagai negara kepulauan, terdapat beberapa konflik sosial, baik yang disebabkan oleh perbedaan bahasa, budaya, dan budaya daerah. Dengan adanya bahasa Indonesia, perbedaan tersebut dapat disatukan dengan adanya bahasa Indonesia. Kemudian sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Mengapa bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan? Karena di dalam menyampaikan ilmu pengetahuan itu menggunakan bahasa, jadi dapat mudah dipahami dan mudah dimengerti. Kemudian sebagai ungkapan emosi. Dengan adanya bahasa, kita dapat mengutarakan isi pikiran, perasaan, baik sedih maupun marah, senang, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai kontrol sosial. Dengan adanya bahasa, masyarakat dapat membedakan atau memahami bagaimana cara supaya tidak menentang atau berbicara mengenai yang menentang norma agar tidak melanggar norma. Sifat-sifat bahasa. Ada beberapa sifat bahasa, yaitu yang pertama sebagai sistem. Mengapa bahasa bersifat sistem? Karena memiliki susunan berpola secara teratur dan tersusun atas komponen-komponen yang memiliki hubungan secara fungsional. Kemudian sebagai pelambang. Mengapa bahasa bersifat pelambang? Untuk memberikan isyarat kepada lawan bicara melalui kode. Kemudian bahasa sebagai makna. Jadi setiap kata atau kalimat yang diucapkan kepada orang lain memuat makna. Kemudian bahasa itu bersifat konvensional. Jadi bahasa bersifat konvensional artinya mematuhi penggunaan bahasa yang sudah ada. Kemudian bahasa itu sistem bunyi. Jadi yang dimaksud sistem bunyi yaitu bahasa yang diucapkan melalui alat ucap manusia berupa fon dan fonem. Dan kemudian bahasa itu bersifat produktif. Jadi setiap bahasa memiliki arti dan makna jika digabungkan dengan bahasa yang lain. Kemudian bahasa itu unik. Jadi setiap daerah memiliki keunikan bahasa tersendiri. Kemudian bahasa itu bersifat universal. Jadi setiap bahasa yang diucapkan atau dikeluarkan itu harus bisa dipahami oleh orang lain. Dan bahasa itu bervariasi. Jadi bahasa itu memiliki variasi tersendiri. Kemudian sejarah perkembangan bahasa. Sebelum bahasa Indonesia lahir, bahasa negeri orang timur dan termasuk negara Indonesia menggunakan bahasa Melayu. Seorang pelaut asal Belanda yang berlayar ke Indonesia menyampaikan bahwa
Bahasa Melayu adalah bahasa terhormat yang digunakan di negeri Timur. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diikrarkan melalui Sumpah Pemuda yang ketiga, yang berbunyi, kami putra dan putra Indonesia berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan ini dibuktikan dengan adanya prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Kota Kapur, dan Karabarahi. Ada beberapa faktor mengapa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa nasional. Yang pertama merupakan lingua franca, yaitu bahasa penghubung. Kemudian memiliki sistem yang sederhana. Kemudian suku Jawa, Sunda telah sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Kemudian kesanggupan bahasa itu sendiri. Kemudian memiliki daerah persebaran yang luas. Kemudian memiliki kerabat berkaitan dengan bahasa Nusantara. Kemudian mampu mengatasi perbedaan antar penutur yang berasal dari daerah lain. Kemudian sejarah ejaan bahasa. Yang pertama, ejaan Republik. Ejaan Republik adalah ejaan yang dikembangkan pada tahun 1947. Pada masa kepemimpinan Suwandi, mengubah ejaan Republik ke ejaan Van Ophusen. Kemudian ejaan yang kedua adalah ejaan pembaharuan yang dikembangkan pada tahun 1957, yang merupakan update ejaan Republik ke pembaharuan ejaan.